Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Puji Tuhan, malam hari ini bertemu kembali dalam program My Way. Satu renungan singkat yang akan memberkati kita malam hari ini sebelum kita beristirahat dalam damai sejahtera Allah. Dan puji Tuhan, kalau malam hari ini saya akan membahas satu tema yang cukup menarik, di mana hal ini pernah kita alami bersama-sama, khususnya untuk mereka yang pernah jatuh cinta. Dan saya akan bahas tema tentang patah hati. Nah, apa yang firman Tuhan katakan tentang patah hati? Mari kita akan baca ayatnya terlebih dahulu di dalam Mazmur 34 ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata demikian, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Nah, kita akan bahas apa itu patah hati. Patah hati itu adalah satu kalimat yang umum yang sering diungkapkan oleh seseorang yang mengalami kesedihan yang amat dalam, perasaan emosionalnya mungkin terganggu karena kehilangan atau ditinggalkan oleh orang yang dicintai. Dan patah hati itu ternyata bukan hanya milik anak-anak muda saja. Kadang-kadang orang-orang yang sudah tua pun mengalami patah hati. Karena patah hati itu adalah satu perasaan kesedihan yang amat mendalam, di mana kita ditinggalkan oleh sesuatu atau seseorang yang kita kasihi. Mungkin kita ditinggalkan oleh orang tua kita yang kita kasihi, lalu kita menjadi sedih. Itu juga dikatakan patah hati. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara yang hobi memelihara binatang dan punya satu hewan peliharaan kesayangan yang setiap hari dirawat dan sebagainya, tapi tiba-tiba binatang kesayangan itu mati. Nah, perasaan kehilangan, perasaan sedih itu juga dikatakan adalah satu perasaan orang yang sedang patah hati. Nah, kita harus hati-hati dengan patah hati ini. Karena perasaan kehilangan yang amat sangat dalam itu akan mempengaruhi kejiwaan kita. Suatu perasaan kehilangan yang amat dalam itu membawa tekanan, depresi dalam hidup kita. Jadi kalau kita yang pernah mengalami hal seperti itu, mungkin saat kita mengalami patah hati, kita kehilangan, ada perasaan sesak di dada, ada perasaan sakit di dada kita. Dan itu salah satu efek yang timbul karena kita mengalami kesedihan yang amat sangat dalam. Bukan hanya itu saja, orang-orang yang mengalami patah hati, kalau hal ini dibiarkan berlarut-larut, maka dia akan kehilangan motivasi dan gairah hidup. Padahal gairah hidup itu perlu supaya kita bisa maju, melanjutkan kehidupan kita dengan semangat. Lalu mungkin orang yang mengalami patah hati itu juga punya perasaan yang malas. Akhirnya nafsu makan hilang, malas untuk melakukan aktivitas, malas untuk hidup bahkan. Hidupnya seolah-olah tidak ada artinya. Dan itu menyebabkan orang yang mengalami patah hati yang mendalam menjadi stres dan depresi, tertekan. Akibat stres, akibat depresi itu mulai fisik tubuh ini juga ikut sakit. Kepala menjadi sakit, perut sakit, semua badan sendi-sendi jadi sakit. Bahkan mungkin nafas kita juga mulai jadi lebih pendek sehingga rasanya sesak di dada. Dan kalau itu dibiarkan terus akan mengakibatkan manusia yang mengalami patah hati itu menjadi depresi berat dan mereka mulai berhalusinasi. Mereka hidup dalam pikirannya karena ada keinginan, ada harapan, ada hal yang ingin dilakukan dan ingin dinikmati oleh hidupnya, tetapi mereka kehilangan hal semua itu. Lalu apa yang firman Tuhan katakan tentang patah hati ini? Bagaimana anak Tuhan menyikapi kalau kita mengalami patah hati? Kita lanjutkan baca di dalam Mazmur 147, kita baca ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati
dan membalut luka-luka mereka. Mereka yang mengalami patah hati, mari izinkan Tuhan untuk menjamah hidupmu, izinkan Tuhan untuk menyembuhkan patah hatimu, dan izinkan Tuhan untuk membalut setiap luka yang terjadi karena kita kehilangan oleh orang-orang atau sesuatu yang sebelumnya kita cintai. Lalu kita mulai melihat masa depan kita. Kenapa? Karena kita harus bangkit. Setiap orang yang percaya Tuhan dan Tuhan itu ada, harus selalu bangkit karena hidupnya adalah hidup yang penuh dengan pengharapan. Kita baca bahwa di dalam Mazmur 73 ayat yang ke-26, firman Tuhan berkata, "Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya." Jadi tetap Allah adalah Tuhan yang menjadi gunung batu, keselamatan kita, menjadi tempat penghiburan dan pengharapan dalam hidup kita yang akan terus ada bersama dengan kita. Dan biar malam hari ini kita menikmati kasih Tuhan, kita menikmati kebaikan Tuhan. Jangan patah hati, jangan sedih lagi, tapi Bapak Ibu Saudara harus bangkit. Ingat bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Puji Tuhan, biar malam hari ini kita akan diberkati oleh firman Tuhan ini. Kita akan beristirahat dengan damai sejahtera dari Allah, karena Tuhan adalah gunung batu keselamatan kita sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.